Pemirsa, kembali dengan saya Erna Rismawati seputar berita sejarah pagi. Kami di sini akan menemani pagi Anda dengan berita-berita yang telah kami siapkan untuk Anda sekalian. Selamat menyaksikan. Proses kejatuhan Orde Baru telah tampak ketika Indonesia mengalami dampak langsung dari krisis ekonomi yang melanda negara-negara di Asia. Ketika krisis ini melanda Indonesia, nilai rupiah jatuh secara drastis. Dampaknya terus-menerus di segala bidang kehidupan, mulai dari bidang ekonomi, politik, dan sosial. Tidak sampai menempuh waktu yang lama, sejak pertengahan tahun 1997, ketika krisis moneter melanda dunia, bulan Mei 1998, Orde Baru akhirnya runtuh. Proses menuju reformasi telah dimulai ketika wacana penempatan politik secara terbuka pada Orde Baru mulai muncul. Pertentangan ini terus digulirkan oleh mahasiswa, cendekiawan, dan masyarakat. Kronologi masa reformasi adalah pertama-tama terjadinya krisis moneter di tahun 1997, melanda Asia Tenggara. Indonesia tidak terkecuali. Krisis moneter atau yang juga dikenal sebagai krisis keuangan merupakan situasi di mana harga uang rupiah mengalami penurunan nilai yang tajam, menyebabkan terjadinya krisis ekonomi di Indonesia. Dan ketika itu, Presiden Soeharto meminta bantuan dari International Monetary Fund, IMF. Namun, kemudian Presiden Soeharto menyatakan bahwa paket IMF yang ditandatanganinya membawa Indonesia pada sistem ekonomi liberal. Hal ini menyiratkan bahwa pemerintah Indonesia tidak akan melaksanakan perjanjian IMF itu. Situasi tarik-menarik antara pemerintah dan IMF itu menyebabkan krisis ekonomi semakin memburuk. Pada saat krisis semakin dalam, muncul ketegangan-ketegangan sosial dalam masyarakat. Pada bulan-bulan awal 1998 di sejumlah kota terjadi kerusuhan anti-Cina. Kelompok ini menjadi sasaran kemarahan masyarakat karena mereka mendominasi perekonomian di Indonesia. Sementara itu, sesuai dengan hasil pemilu ke-6 yang diselenggarakan pada tanggal 29 Mei 1997, setelah pelaksanaan pemilu tersebut, perhatian tercurah pada sidang umum MPR yang dilaksanakan pada Maret 1998. Sidang umum MPR ini akan memilih presiden dan wakil presiden. Sidang umum tersebut kemudian menetapkan kembali Soeharto sebagai presiden untuk masa jabatan 5 tahun, yang ketujuh kalinya dengan B.J. Habibie sebagai wakil presiden. Dalam beberapa minggu setelah terpilihnya kembali Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia, kekuatan-kekuatan oposisi yang sejak lama dibatasi mulai muncul ke permukaan. Meningkatnya kecaman terhadap Presiden Soeharto terus meningkat yang ditandai lahirnya gerakan mahasiswa sejak awal 1998.
Aksi-aksi mahasiswa yang melakukan demonstrasi menuntut adanya 6 agenda reformasi, yaitu 1. Adili Soeharto. 2. Amandemen Undang-Undang 1945. 3. Hapus dui fungsi ABRI. 4. Otonomi daerah seluas-luasnya. 5. Supremasi penegakan hukum. 6. Pemerintahan yang bersih dari KKN. Dari 6 agenda itu, mahasiswa demo di mana-mana dan terjadilah tragedi Trisakti yang menewaskan 4 mahasiswa Trisakti yang tertembak oleh aparat. Penembakan aparat di Universitas Trisakti itu menyulut demonstrasi yang lebih besar. Pada tanggal 13 Mei 1998 terjadi kerusuhan, pembakaran, dan penjarahan di Jakarta dan Solo. Sementara itu, mulai tanggal 14 Mei 1998 demonstrasi mahasiswa semakin meluas. Bahkan, para pendemo mulai menduduki gedung-gedung pemerintahan di pusat dan daerah. Pada tanggal 18-20 Mei 1998, gedung DPR MPR diduduki para mahasiswa. Dan akhirnya, tanggal 21 Mei 1998 pukul 9:05 waktu Indonesia Barat, Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya dan digantikan oleh wakil presidennya, yaitu B.J. Habibie. Setelah B.J. Habibie menggantikan Soeharto, maka barulah masa reformasi di Indonesia dimulai. Berikut adalah kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Presiden B.J. Habibie pada masa menjabat sebagai presiden di Indonesia. Masa Presiden B.J. Habibie tanggal 21 Mei tahun 1998 sampai 20 Oktober tahun 1999, sekitar setahun 5 bulan menjabat sebagai presiden di Indonesia. Ada yang menilai tidak konstitusional karena berdasar Pasal 9 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Presiden dan Wapres harus bersumpah di hadapan MPR dan DPR, sedangkan Presiden B.J. Habibie bersumpah di istana. Karena pada saat itu gedung DPR MPR dikuasai oleh mahasiswa. Republik Indonesia dan Bapak Wakil Presiden serta Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia memasuki ruang. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998, susunan Kabinet Pembangunan ke-7. Dan untuk melaksanakan reformasi dengan cara yang sebaik-baiknya tadi, saya menilai maka Wakil Presiden Republik Indonesia, Profesor Dr. Insinyur B.J. Habibie, yang akan melanjutkan sisa waktu jabatan Presiden Mandataris MPR 1998-2003. Presiden Republik Indonesia oleh Bapak B.J. Habibie. Sebelum memangku jabatan Presiden, saya akan melaksanakan kewajiban konstitusional saya, ialah mengucapkan sumpah sesuai dengan agama yang saya anut sebagai berikut. Menjunjung tinggi nilai luhur budaya bangsa, ABRI akan tetap menjaga keselamatan dan kehormatan para mantan Presiden Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat, termasuk Bapak Soeharto beserta keluarganya. Terima kasih. Berikut kebijakan-kebijakannya. 1. Membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan. 2. Penetapan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. 3. Menetapkan 12 ketetapan MPR dan ada 4 ketetapan yang mencerminkan jawaban dari tuntutan reformasi. 4. Membebaskan para tahanan politik masa Orde Baru. 5. Melakukan
restrukturisasi dan rekapitulasi perbankan melalui pembentukan BPPN. 6. Menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar hingga di bawah Rp10.000. 7. Mengadakan jajak pendapat bagi warga Timor Timur untuk memilih merdeka atau masih tetap menjadi bagian dari Indonesia. Pasca Timur Timur dianggap sebagai kejelekan Presiden B.J. Habibie, dan akhirnya B.J. Habibie tidak boleh lagi mencalonkan diri sebagai presiden. Pelaksanaan pemilu 7 Juli 1999 yang diikuti 48 partai dan 141 parpol yang mendaftar. Hasil pemilu yaitu PDIP juara 1, Golkar juara 2, PKB juara 3, 3P juara 4, dan PAN juara 5. Selanjutnya, masa pemerintahan Presiden Gus Dur setelah penggantian Presiden B.J. Habibie. Berikut adalah kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Presiden Gus Dur pada saat menjabat sebagai presiden di Indonesia. Konflik yang terjadi di negeri kita sudah banyak melihat yang terjadi di negara lain. Apa yang perlu dikemukakan, karena itu akan dibacakan pada penggarapan oleh pemerintah. Peranan Indonesia di bidang internasional mulai diharapkan oleh banyak pihak. Sampai hari ini ada 11 permintaan resmi dari kepala-kepala negara untuk menengah-nengahi pertikaian mereka dengan negara-negara lain. Bahkan kumpulan-kumpulan negara pun banyak mengharapkan peranan Indonesia untuk meraihkan perbedaan antara negara-negara berkembang dan negara-negara maju industri. Karena itu, keteguhan hati untuk melaksanakan kedaulatan hukum kepada rakyat kita, karena itu adalah amanat dari. Ada kabar burung bahwa antara presiden dan wakil presiden ada selisih paham yang besar. Sekali lagi saya nyatakan bahwa tentu saja ada perbedaan, namanya orang, tetapi tidak menghalangi kedua-duanya menjalankan tugas sebagai presiden dan wakil presiden bersama-sama dengan negara-negara lain. Bahkan inilah yang menjadi ketiga, prinsip toleransi atau tasamuh antar etnis, antar agama, antar budaya, antar keyakinan, dan antar bahasa ibu. Masa Abdurrahman Wahid 20 Oktober 1999 sampai 23 Juli 2001. Sekitar setahun 9 bulan menjabat sebagai presiden di Indonesia. Berhasil menjadi presiden karena didukung koalisi poros tengah yang dimotori oleh Amin Rais di MPR. Gus Dur terpilih sebagai presiden dengan 373 suara, mengalahkan Megawati dengan 313 suara. Berikut kebijakan-kebijakannya.
1. Membentuk Kabinet Persatuan Nasional. 2. Memisahkan TNI dengan polisi. 3. Penghapusan Departemen Penerangan dan Departemen Sosial. 4. Persetujuan nama Papua mengganti nama Irian Jaya dan persetujuan pengibaran bendera Bintang Kejora sebagai bendera Papua Desember 1999. 5. Memberlakukan Dekret Presiden 23 Juli 2001 yang berisi 1. Pembubaran MPR-DPR. 2. Mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dengan mempercepat pemilu dalam waktu 1 tahun. Dan 3. Membekukan Partai Golkar namun ditolak. 6. Menggalakkan toleransi. Penggalakan toleransi, wow, keren sekali Presiden Gus Dur pada saat itu. Kemudian, Presiden Gus Dur terlibat dalam skandal Brunei Gate dan Bula Gate, yang akhirnya membuat Presiden Gus Dur dijatuhkan dari kepemimpinannya dan digantikan oleh Megawati. Tetapi paling keren ketika ada anak buah dan teman-teman Gus Dur yang ingin melawan, Gus Dur berkata, tidak ada jabatan yang perlu dipertahankan mati-matian. Keras sekali Gus Dur. Selanjutnya, masa pemerintahan Presiden Megawati Putri telah menggantikan Presiden Gus Dur. Berikut adalah kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Presiden Megawati pada saat menjabat sebagai Presiden di Indonesia. Masa Megawati 23 Juli 2001 sampai 20 Oktober 2004, sekitar 3 tahun 3 bulan, menjadi Presiden karena menggantikan Abdurrahman Wahid yang dilengsarkan oleh MPR. Sebelumnya, Megawati menjabat sebagai Wakil Presiden Gus Dur. Berikut kebijakan-kebijakannya. 1. Membentuk Kabinet Gotong Royong. 2. Pembentukan KPK. 3. Privatisasi BUMN. 4. Penundaan pembayaran utang dan mengakhiri kerjasama dengan IMF. 5. Otonomi khusus Aceh dan Papua. 6. Menaikkan pendapatan per kapita. 7. Pelaksanaan pemilu 2004 yang diikuti 24 parpol. Pemilihan anggota legislatif dilakukan pada tanggal 5 April 2004 dan dimenangkan oleh Partai Golkar, dan pemilihan presiden secara langsung pertama kali adalah pada masa pemerintahan Megawati. Dilakukan 2 putaran, dan pada putaran pertama pada tanggal 5 Juli 2004 dan 5 pasangan calon yaitu 1. Wiranto dan Salahuddin Wahid dari Partai Golkar. Amin Rais dan Siswono dari Partai PAN. 3. Hamzahas dan Agung Gumelar dari Partai 3P. 4. SBY dan JK dari Partai Demokrat. 5. Mega dan Hashim Mujadi dari Partai PDIP. Pada putaran kedua dilakukan pada tanggal 20 September 2004. Putaran kedua dilakukan karena tidak ada yang memenuhi kuota minimal 50% pada putaran pertama. Akhirnya SBY dan JK dari Partai Demokrat menjadi pemenangnya. Padahal SBY dan JK dulunya adalah menteri-menteri dari Ibu Megawati, jadi Ibu Mega dikalahkan oleh pembantunya sendiri. Dan akhirnya Indonesia mempunyai presiden baru yang bernama Susilo Bambang Yudhoyono atau biasa dipanggil SBY. Adapun kasus-kasus yang terjadi pada masa reformasi yang merupakan kasus yang melanggar HAM dan belum tentu tuntas sampai sekarang. Berikut akan kami tampilkan untuk Anda. Kasus-kasus pada masa reformasi diantaranya kasus penghilangan orang secara paksa 1997 sampai 1998, kerusuhan Mei 1998 adanya penembakan Trisakti, Semanggi 1 dan Semanggi 2, 1998 sampai 1999, serta kasus Wasior dan Wamena di Papua, tahun 2000. 1. Peristiwa penculikan dan penghilangan orang secara paksa, periode 1997 sampai 1998, terjadi pada masa pemilihan Presiden Republik Indonesia, Pilpres, untuk periode 1998 sampai 2003. Ada banyak hak asasi manusia yang dilanggar dalam kasus ini, antara lain, hak mengemukakan pendapat, hak untuk hidup, penghilangan secara paksa, dan penyiksaan. 2. Tragedi Trisakti adalah peristiwa penembakan pada tanggal 12 Mei 1998. Jaminan hak asasi manusia yang telah dilanggar dalam kasus itu adalah jaminan hak untuk hidup. Jaminan hak asasi tersebut tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28A. 3. Tragedi Semanggi 1 merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia, HAM, yang terjadi pada tanggal 13 November 1998, tepatnya sebuah peristiwa unjuk rasa mahasiswa besar-besaran yang terjadi pada masa awal reformasi. Pertumpahan darah pun terjadi pada unjuk rasa yang hendak menyampaikan kekecewaan masyarakat. Bentrokan dengan aparat tidak terelakkan. 4. Sementara itu, pada tragedi Semanggi 2, warga sipil yang tewas ditemukan berjumlah 11 orang. Jumlah korban luka mencapai 217 orang.
Peristiwa Semanggi II terjadi 24 September 1999. Dalam pelanggaran HAM dari tragedi Semanggi I dan II, telah dilakukan pengadilan yang memberikan vonis kepada sejumlah polisi dan tentara. 5. Kasus Wasior dan Wamena di Papua. Sudah 21 tahun lamanya, nasib para korban masih terkatung-katung, tanpa adanya kepastian hukum. Peristiwa ini dipicu dari terbunuhnya 5 anggota BRIMOB dan 1 orang sipil dari basecamp perusahaan SIPI. Adapun bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi pada peristiwa di Wamena, yaitu hak atas hidup. Pasal 28A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Hak atas kepemilikan. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 30. Sekian berita yang dapat saya sampaikan hari ini. Saya Erna Rismawati, pembawa acara seputar berita sejarah pagi, mengucapkan terima kasih. Dan sampai jumpa pada waktu yang sama esok hari.